Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ilmikum bidarin semua qala. Di dalam hadis qudsi lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisu man dzakarani rawa'i dailami. Artinya aku adalah kawan berbincang orang yang mengingatku, yakni orang yang berzikir kepadaku. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfaha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal waraqi wa min an talqu aduwakum fadribu a'naqakum qalu bala qala zikrullah rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya, apakah kalian ingin tahu tentang amal kalian yang terbaik, amal yang paling bersih di sisi Tuhan kalian, meninggikan derajat kalian, lebih baik dari mensedekahkan emas dan perak, dan lebih baik daripada menghadapi musuh kalian ketika sama berperang? Mereka menjawab, ingin sekali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, zikrullah. Zikir mendatangkan berbagai buah dan hasil yang dapat dirasakan oleh setiap yang rajin melaksanakannya dengan penuh adab dan kehadiran hati. Setidak-tidaknya ia akan merasakan kenikmatan dan kenyamanan dalam dirinya, sedemikian sehingga membuatnya meremehkan segala macam kelezatan duniawi yang diketahuinya. Namun hasilnya yang tertinggi ialah kefanaan terhadap dirinya sendiri dan segala sesuatu selain dia yang kepadanya ditujukan zikir itu. Barang siapa duduk di dalam keadaan suci, yakni dari hadas besar dan kecil, di tempat yang suci, menghadap kiblat, tenang seluruh anggota tubuhnya seraya menundukkan kepala, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir, mudah-mudahan akan merasakan bekas yang nyata di hatinya. Dan apabila ia melakukannya secara rutin dan teratur, niscaya akan terbitlah cahaya kekaribaan ilahi yang tersingkaplah baginya rahasia-rahasia gaib di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu tuma'ninatan lil qulub. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mahbub sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ja'alana Allahu iyyakum minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah memudahkan langkah kita untuk sama-sama berkumpul di dalam tempat yang mulia ini. Niat kita i'tikaf, kemudian mempergunakan umur yang Allah berikan, serta menuntut ilmu pengetahuan agama yang mana kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal Habib Abdullah Al-Haddad pada malam hari ini membicarakan masalah zikir, yang mana beliau mengutip dari hadisil qudsi, bagaimana Allah berfirman, ana jalisu man dzakarani, aku adalah kawan berbincang orang yang mengingatku atau orang yang berzikir kepadaku. Dari karenanya tidak ada amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada zikir. Bahkan rumah yang dimakmurkan dengan zikir akan bercahaya, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, inna ahlas sama' la yarawna buyuta ahli dzikri tadhi'u lahum kama tadhi'ul kawakibu li ahli al-ard. Sesungguhnya malaikat yang ada di langit melihat rumah-rumah orang yang berzikir itu bercahaya sebagaimana kilauan bintang yang dilihat oleh penduduk bumi. Kalaulah rumah
yang digunakan untuk berzikir menjadi bercahaya karena zikir yang dibaca di dalamnya, bagaimana kiranya diri orang yang berzikir kepada Allah? Bagaimana kiranya hati yang tidak pernah lalai dari Allah? Bagaimana kiranya orang yang senantiasa ingat kepada Allah? Maka orang tersebut munawwar, bercahaya. Bercahaya dengan zikir, bercahaya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillahi taala min dzikrillah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia yang mampu menyelamatkannya dari siksa Allah melainkan daripada mengingat Allah. Qala walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan zikir. Qala walal jihad fi sabilillah. Loh, kenapa? Li'anna Allah ta'ala wala dzikrullahi akbar. Walaupun jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan daripada zikir. Dari karenanya Nabi Muhammad mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahukan tentang amal kalian yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Allah, wa arfa'aha fi darajatikum, mengangkat derajat kalian, wa khairul lakum min infaqidz dzahab wal warik, dan lebih baik dari mensedekahkan emas dan perak. Subhanallah. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada ketika engkau berjumpa dengan musuhmu dan mereka memenggal lehermu. Ini amalan, maukah kata Nabi Muhammad aku beritahukan kalian suatu amalan yang terbaik, suci di sisi Allah, lebih mengangkat derajat kalian di sisinya, lebih baik dari berinfak emas dan perak. Kita jangankan emas dan perak, kurban aja kedah kun berkurban. Jangankan emas dan perak, kurban aja kita masya Allah udah mau berkurban. Bahkan kata Nabi Muhammad, lebih baik daripada engkau berjumpa dengan musuhmu di dalam peperangan kemudian dia memenggal lehermu. Galu bala ya Rasulullah, apa itu? Gala zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Dari karenanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum, Allah itu telah membagi akhlak kalian, dibagi ya. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Innallaha yu'til mal man yuhib wa man la yuhib. Harta itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Maksudnya jangan menganggap orang yang punya harta mulia, orang yang tidak punya harta hina. Lah, bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya tidak seperti itu. Konsep Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Allah itu memberikan harta kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai, semuanya sama. Wa man wala yu'til iman, akan tetapi Allah tidak memberikan keimanan illa man yuhib, kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fa idza ahabballahu 'abdan a'tahul iman, Allah apabila udah cinta sama seorang hamba, dia kasih keimanan. Iman bukan hanya sekedar sebuah pengakuan di mulut, akan tetapi iman adalah tasdiqun bil janan wa gaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Akan tetapi iman adalah pembenaran dari hati, penuturan di lisan, dan pembuktian dengan perbuatan. Jika engkau beriman kepada Allah, jangan kau gunakan lisanmu untuk menggosip. Jika kau beriman kepada Allah, jangan kau memandang remeh orang lain. Jika kau beriman kepada Allah, telingamu jangan kau pergunakan dengan mendengarkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Matamu, jika engkau orang yang beriman, jangan kau pergunakan melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah.
Perutmu jika engkau orang yang beriman, jangan kau biarkan masuk makanan dari hasil nafkah yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan kau langkahkan kakimu ke tempat yang tidak disukai oleh Allah. Hadzal iman. Alladzina amanu wa amilus salihati, di dalam Al-Qur'an senantiasa iman disertakan dengan amal saleh. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, faman dhanna bil mal ayyunfigahu, siapa orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, orangnya ini pelit, engken, pitih. Wa khafal adu ayyujahidahu, siapa orang yang takut dengan musuh untuk dia berperang, wahabal lail ayyukabidahu, berat untuk bangun malam dalam beribadah, ada solusinya. Walaupun kita nih, aduh, kalau urusan berinfak ini luar biasa, godaannya luar biasa. Ada seorang guru mengatakan, siapa orang yang bisa berinfak maka dia mengalahkan 70 syaitan. Bilangnya, saya mampu guru. Balik ke rumah mau ngambil uang, istrinya langsung, oh, buat apa tuh uang? Buat sedekah. Tidak boleh. Simpan uangnya kembali. Oh, berantem, kalah suaminya. Datang ke masjid. Gimana kata gurunya? Allah guru, 70 itu sebenarnya mudah bagi saya, tapi ibunya syaitan yang menghadapi saya. Ibunya syaitan yang menghadap saya. Khalas, saya dikalahkan dengan ibunya syaitan. Dari karenanya itu wanita, jadilah perempuan yang selalu memberikan dukungan terhadap suaminya untuk beramal. Dari karenanya wanita salihah bukan dilihat dari parasnya. Wanita salihah tidak dilihat dari segi fisiknya. Wanita salihah tidak dilihat dari segi materinya, ekonominya, tidak. Wanita salihah tidak dilihat dari berapa jujurannya, tidak dilihat. Tapi wanita salihah adalah wanita yang membantumu di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan support kepadamu untuk di dalam meraih ridhonya Allah, selalu mendukung di dalam meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah wanita salihah. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Begitu. Takut untuk berinfak, takut menghadapi musuh, tidak bisa malam bangun dalam tahajud. Ada solusinya kata Abdullah bin Mas'ud, fal yukthir min qawlihi la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Ya, kalau diacak jadinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu perbanyak itu, subhanallah alhamdulillah. Bisa banyak yang mengamalkan ini. Celengan kosong jadinya nggak ada lagi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hada zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Al-Haddad mengatakan zikir mendatangkan berbagai buah dan hasil yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang rajin melaksanakannya. Siapapun yang rajin melaksanakannya, biar dia bakal mendapatkan buahnya. Tapi melaksanakannya dengan penuh adab. Ada adab berzikir. Itu di dalam kitab Nasaihud Diniyah dari Imam Al-Haddad. Itu disebutkan di sana adab berzikir. Adab-adab orang berzikir itu seperti apa? Jangan lalai berzikir. Zikir sambil main handphone. Ya, Pak. Ada adabnya. Kita di depan orang-orang dunia yang punya jabatan, dia tidak berani main handphone. Bagaimana di hadapan Allah? Apakah Allah kau jadikan adalah yang paling hina dari sekalian selainnya? Adab. Hidup ini perlu adab. Hidup bukan tentang siapa engkau. Hidup bukan tentang berapa banyak hartamu, berapa tinggi jabatanmu, seberapa besar namamu. Tapi hidup ini tentang bagaimana adab kita dengan orang lain. Adab di majelis ilmu perlu adab. Adab dengan orang yang lebih tua ada adabnya, yang lebih muda ada adabnya. Semuanya diatur. Dari karenanya Nabi kita Muhammad diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal
Akhlak. Sampai Sayyidina Syafi'i berpesan, ij'al ilmaka milha wa adabaka dagiga. Jadikan tuh ente orang punya ilmu bagaikan garam, tapi adab itu bagaikan tepung. Biasanya kalau orang mau bikin kue dan lain sebagainya, yang banyak apa? Tepungnya daripada garamnya. Kalau kebanyakan garam sakit kepala. Tuh artinya apa? Ilmumu tidak berguna kalau engkau tidak punya adab. Itu adab. Orang kalau sudah meremehkan adab, dia bakal meremehkan sunnah. Kalau sudah meremehkan sunnah, dia bakal meremehkan yang wajib. Kalau sudah meremehkan yang wajib, khalas, su'ul khatimah waliyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dengan adab dan dengan kehadiran hati, ini yang perlu, hadir hati kita. Duduk di masjid sama hati. Kalau tidak dengan hati, ya begitu jadinya. Duduk di masjid dengan hati. Urusan dunia tinggal di luar masjid. Dari karena kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Rabb, bukakan selebar-lebarnya pintu rahmatmu. Keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlik, buka lebar-lebar pintu anugerah dan karuniamu. Begitu. Dengan hadir hati kita. Sholat juga dengan hadir hati. Jangan sampai hanya gerakan Allahu Akbar, kadang mengerti apa yang dibaca, kadang paham apa yang dibaca, sampai bingung. Harus saya baca Fatihah, maka tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Kemana? Sampai ya Allah tasyahud, harusnya tahiyatul alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka amin. Bingung soalnya. Kenapa baca Fatihah? Itu kalau sembahyang sorongonon sujud sahwi. Tapi kalau sembahyang beimaman ya kada sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum tidak boleh sujud sahwi karena kelupaan dirinya. Sujud sahwi bisa menjadi wajib jika makmum mengikuti sujud sahwinya imam. Yang sujud sahwi, bismillah sujud sahwi. Imam periannya udah tahu kayak apakah imam kacau juga. Nih imamnya nih bang kacau. Mana-manakah pikiran mikir akan anak buah udah mau panas banget. Hidupnya gini bang, berpikiran. Mun hidup kada berpikiran mati kita. Haula wala quwwata illa billah. Tuh, hadir hati. Hadir hati, jangan sampai kada hadir hati. Jasadnya aja di sini, hatinya ke dada. Jasadnya kita miliki, hatinya dimiliki oleh orang lain. Haula wala. Ada kalau tuh apa aja? Ada tahu juga, ada paham juga belum? Hati yang hadir. Apalah hatinya jasad. Jasad berdekatan tapi hati yang berjauhan. Apalagi ini kenanakan, ya Allah. Ngumpul di kafe 6 orang di sini pakai meja. Mereka dekat tapi seakan jauh. Kenapa? Sibuk dengan handphone masing-masing. Yang jauh terasa dekat. Kenapa? Dengan handphonenya. Ketawa-ketawa. Ya Allah. Disitulah seakan-akan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami kunci mulutnya, yang berbicara cuma tangan. Hadir hati, hadir hati. Dalam maulid juga hadir, dalam qiyam ya Nabi salam alaika, hadir hati. Tapi ajibnya solawat, nih ajibnya solawat, hadir atau tidak hadir sampai pada Nabi Muhammad. Magbul indallah, ini ajibnya solawat. Hadir atau tidak hadir. Bahkan orang yang solawat sombong sekalipun dia bersolawat sombong, ria, nih aku bersolawat nah pakai live streaming lagi, tetap diterima. Subhanallah. Kenapa? Kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu solawat. Maka dari karena jangan malas dalam bersolawat. Adimis salata ala nabi Muhammadin fagabul wa hatman biduni taraddudi a'maluna bainal gabul wa raddiha ila salah ala nabi Muhammadi. Perbanyak istigamahkan salawat
kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena amal salawat itu pasti diterima, sedangkan amal kita bainal gabul waraddiha, antara diterima sama ditolak, kecuali salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Setidak-tidaknya ia akan merasakan kenikmatan dan kenyamanan dalam dirinya sedemikian sehingga membuatnya meremehkan segala macam kelezatan duniawi yang diketahuinya. Itu orang sudah nang jadinya sampai-sampai buka puasa kan diingat bayang aja sih Din. Oh mak di luar mah mahadangi lawas ada congol-congol dilihat asik sembahyang paksa makanan mahadang iya kak kadingat aku sih Din. Kadingat aku sini, mun kita makan kadingat sumbahyang. Nah itu, mun sini sumbahyang kadingat makan. Ya mun kita nih paling kada, ya makan dua, cuma masih ingat sumbahyang itu lah. Nah, jangan sampai nang kekanyangan benar. Bahkan itu kalau guru zaman sudah makanan dihidangkan, dahulukan makan daripada sumbahyang. Itu mun pacangan sumbahyang ikam kada khusyuk memikirkan makanan. Tapi faktanya kada makan kah kada khusyuk juga sembahyang. Mik sembahyang aja sudah. Kan gitu. Supaya pikiran nih plong, ada makanan, tuh, ada apa aja, tuh, belum. Bahkan kita dianjurkan sebelum sholat Jumat bersenggama terlebih dulu. Maaf, ulun bukan ulun makanya ulun halusi bahasanya bersenggama. Dianjurkan memang hukum fikih seperti itu. Kenapa? Ya kalau dilihat, kalau di jalan lihat, kalau sudah kan kayak itu maksudnya. Ika mau ada paham jangan dilihati aku kenapa ini. Makanya lu gini aja gini sudah bahasa isyarat ini kada paham nih gitu. Itu dianjurkan seperti itu. Begitu memang dianjurkan sebelum berangkat Jumat kita untuk bersenggama. Supaya apa? Supaya pikiran plong dan lain sebagainya, supaya mata terjaga. Orang kalau sudah pasti akan terjaga dah khalas dah Allah tuh sudah ilaha illallah banyak ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pusut sabar takawai dakwah lagi tuh nah ayo baca lagi setelahnya. Dan paling tinggi dari buah zikir tersebut ya fana. Iya nang fana, orang fana tuh lalu orang nang kada paham tuh memadahkan karasukan. Nah, inya kada mengerti ngalihai dipadahkan. Ya orang acak berzikir tuh nak ingat lagi no. Apa jero masbuk. Orang empihan dah sih masih aja lagi no. Bergerak sorangan. Itu sebenarnya bukan hanya ada di era kita ini, Pak. Coba topian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai sidin tuh maandak batu di sini nah. Hendak masuk hammam, kenapa? Ilatnya bergerak sorongonon. Nah, bukan hanya ada di zaman kita gini, Pak. Nang abut nang berzikir nang orang sudah ampihan. Nah, itu aja. Kerasukan buhan supi menyambati lawan orang. Coba jangan bahasa sambatan, masing-masing aja kita. Oh, koler bahasa sambatan tuh nah, nanti mau menyambati orang jadinya nanti koler. Artinya kayak ini aja sudah apa nang digawi peguruan kita tuh pasti berdalil. Nah itu aja sudah. Yuha. Apa tertawa? Oh bujuran. Saya Abu Bakar sampai nang kayak itu diigut nah. Apa di dalam hammam masih berzikir aja masih nak. Belum lagi tapi ngalihai kita berkisah karomah nih ya, sampai wali dahulu. Seperti Sayyidina Abdurrahman Segaf Mugaddam Tsani. Ketika beliau masuk kamar bajunya pun berzikir. Wah itu dongeng aja. Nah, coba baca Al-Quran antaqallah. Allah itu mengizinkan setiap sesuatu untuk bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ikam nang kada paham tasbih mereka. Nah itu Allah.
bel aja ada nang berbunyi picik assalamualaikum jadi bel aja ulahan siapa bel ulahan siapa kenapa hi ulahan siapa ulahan manusia bel aja dipicik berbunyi bujur kada alarm mau sampai waktunya ajan sorongonon ulahan siapa apalagi ulahan Allah Ta'ala tapi ngalihainya sudah kada percayanya lihai ya tapi kita tugas kita hanya menjelaskan pada akhirnya lakum dinukum waliyadin juga berdiam mana ya dah cuma jangan menyambati itu ja padahal toh mungkin kada percaya juga ya sudah tapi jangan mahapak kami pian menyalahkan kami belum tentu kami salah itu Allah pian merasa bujur belum tentu kami salah kami pun kada pernah menyalahkan pian dari dulu kita aman damai sentosa sudah di Banjar ini kada napa-napa timbul nang ini itu lalu mau sabar ya nah itu orang fana tuh diingat lagi sudah fana kayak kan jo main PS mau kiau kuitan ada tahu-tahu lagi sampai dipaget kabelnya masih aja lagi main no karamatnya keluar tuh mah masih menyala aja lagi main catur main tujuh aja anak mati kada jinya ada mati lagi anak-anak di rumah nang mati napanya pak anak main catur oh, ya apa orang panak nih pian ngalih pian orang pak itu tuh gambaran panak aja nonton Doraemon nonton ini nya panak tuh pak makanya hendak menuruti nang ditontonnya tuh nah gitu jujaknya kita menonton Nabi Muhammad tuh lalu hendak menuruti coba kenakan ini nah kenakan itu beratan kenakannya sudah nih kena ganalan beratan sudah kenakan tuh namunnya menonton apa perennya apa nonton kenakan tuh apa biasanya apa nih kamu tonton kenakan hah apa nih kamu tonton biasanya apa apa Guru Ilham bapal bah kacau nih luar biasa juga kerenakannya apa namanya tonton aja apa TV apa nonton kemos apa hah menondong pion juga umpatan juga bah juga karena kan tuh menonton apa aja Power Rangersnya apakah perannya apakah pokoknya apa aja nah contoh anak ulun biasanya ketujuh nang paling tonton apa film Umar film Sayyidina Umar tuh Umar bin Khattab pas terkena perang tuh umat totalitasnya nonton itu la ilaha illallah pakai pedang kayak tameng musuh kisahnya di hadapan jadi di sana buka juainya apalagi empat lakian bagiannya no berperang ya haula wala quwwata illa billah raminya saya kong tumbak saya kong pedang saya kong napa-napakah maka bujuran bahantam bujuran pedang tuh berapa kali patah sudah patah bujur ada hincaan katanya mengilayakan tuh ulun pikirakan nang itu nang ditontonnya lalunya tertarik untuk menuruti bagaimana seandainya kita saban hari menceritakan Nabi Muhammad keindahan Nabi Muhammad dan manusia ini biasanya tertarik dengan keindahan ketika kita selalu menceritakan Nabi Muhammad iya nang mau menuruti melihat tuan guru ini lalu mau menuruti nah kayak itu juga lalu fana ada ngarannya fana pisyekh lalu nang dilihat tuh kada lagi kecuali guru aja lagi sudah berakat guru beratan dah ada lagi nah, dan awal menyatunya seorang awal menyatunya seseorang dengan Nabi Muhammad itu diawali menyatunya orang tersebut dengan gurunya itu mulai la ilaha illallah baca adapun zikir yang paling utama ialah yang dilakukan dengan hati dan lisan bersama-sama. Zikir dengan hati ialah hadirnya makna zikir yang diucapkan. Yang pertama tadi apa? Zikir yang paling utama yang dilakukan dengan hati dan hatinya Allah, lisannya Allah. Hatinya, lisannya ya Nabi salam alaika, hatinya pun ya Nabi salam alaika.
muntungnya Allahu Akbar, hatinya pun Allah, itu zikir yang paling luar biasa. Sama lisan lawan hati tak imbai pakai hati jurang tuh. Penyampaian gen mintu jua, mun penyampaian dari hati akan sampai ke hati. Apa jar bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa? Dari hati sampai ke hati itu apa bahasa Inggrisnya? Bahwa ini kan orang kuliahan apa? Hah? Head to head. Jujur juga. Sama kita kada paham juga bahasa Inggris. Sebutin kita tahu chicken. Nah itu aja sudah. Ayam, chicken tuh ayam. Pas ditawari orang di pesawat, chicken, fish ya apa fish? Sakitnya fish itu apa? Iwak. Cuma tahunya chickennya sebutin chicken, dia chicken, chicken fish, chicken ya kita udah selesai. Padahal ada fish kalinya. Han perlu juga tahu nak kayak itu tuh. Apa tadi dari hati ke hati tadi? Head to head, head to head. Nah, dari hati ke hati. Wah, menasihati orang tuh berduaan. Mun dari hati, insya Allah sampai ke hatinya. Tapi sesuatu yang tidak diungkapkan dari hati, hanya sekedar lisan, maka tidak akan pernah melebihi daripada telinga. Makanya ada orang yang nyaman, renyah benar penjelasannya. Terkadang orang tersebut menyampaikan bukan darinya, akan tetapi dari gurunya. Tugasnya hanya sekedar ibarat kata handphone ini kosong, dimasukkan memory card, itu sudah gurunya. Nah, alat aja. Nah, zikir dengan hati maksudnya apa, ayo? Zikir dengan hati ialah hadirnya makna zikir yang diucapkan oleh lisan, seperti takdis atau penyucian, dan tauhid, pengesaan ketika sedang bertasbih atau mengucapkan subhanallah, dan bertahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu maksud zikir dengan hati, yaitu hadirnya makna zikir yang diucapkan oleh lisan. Nah, jadi kada mendustakan. Kayak tadi bersairan hubbu Ahmadin qalbi sakan. Nah, hatiku ini telah dihuni oleh cinta dengan yang namanya Ahmad. Wah, ngapa tertawa? Cinta apa bahasa Inggrisnya? Apa? Nah, lope aja. Nah, ini bahasa Inggris bahari. Bahasa Inggris bahari itu lope. Iya aja jawaban, iya aja samnya tuh lipe, iya aja lope, lipe, orang live. Oh, harus tahu juga. Apa tadi bahasa Inggrisnya cinta apa? Apa? Lope juga sama. Ini bukan tahun angkatan berapa nenek? Tuh. Oh, bu Ahmadin qalbi sakan wal fata alil mu'taman ya aini banaihil husaini wal hasan. Lalu umurnya paham itu lalu rami. Maka tahu aja kapsul nenek mau keluar. Ya ini laisa li siwa ruhi thaman. Wah, luar biasa. Dia nang abah guru tuh menangis membaca syair. Menahani banar dah, padahal tuh menahani banar tuh. Orang nak kayak sidin tuh menahani banar, kada anak pada menangis di hadapan orang tuh.
Cuma ghalabah, nabah itu ghalabah, dikalahkan dengan dzauqiyah, lain jukiyah, lain dzauqiyah. Dzauqiyah dengan cita rasa yang sangat luar biasa. Lalu ada anak menahan ibadah sudah rindu nang luar biasa, nang baca Huan Nur atau nang menangis sidin. Nah, sidin paham artinya. Kita biasanya orang melihat menangis tuh tahu 4 jua, sedih talipat muhan kayak ini nah. Paham ada jua man nya paham nya nyaman men paham tuh. Ya sayyidi qalbi bihubbika baihun wa tarfi ba'da ad-dam'i tajri dima'uhu. Lalu kerinduan tuh orang toh ini nah umpamalah sidin ini bernyanyi pas lagi kasmarannya hendak berdapat cuma kada kawa bernyanyi apa pernyanyian nang kasmaran tuh ada belum kada hafal penyanyian ini pokoknya bernyanyi sudah bernyanyi masalah rindu noh karaoke sorangan di kamar kayak ini kada supan kalon umur rambut bauban berenya berubuyan banyu mata inya pas maalami. Tapi menurang kada maalami rindu sama jo bernyanyi kada mau menangis kenapa inya kada tak alami. Amun sidin bernyanyinya lawan cita rasa. Lalu noh di sini belilihan, di sini belilihan. Buktinya nah kayak baguru membaca ayat Sayyidi Jo nang lain baca ayat Sayyidi Jo cuma lain rasnya lain. Sidin tuh merasakan rindu iya jadi sidin biar lawas kada tak dapat asal jangan pakat. Maritu fakana dzikru bur'an li'illati. Kering aku jasidin cuma sebuting aja obatnya ketika mengingat sang kekasih hati. Wah, mun kekasih datang asam urat padahal buka ada gampangan hilang asam urat kenapa tuh kekasih hati ada. Maritu fakana dzikru bur'an li'illati faya habadza dzikran li qalbi shifauhu. Ayo obatnya ada lagi sudah mengingat bikin obat sudah. Idza alima al-ushaqu da'i faqul lahum. Orang kasmaran jasidin apabila orang nang kasmaran tuh nah tahu lawan penyakitku kada ada obatnya. Fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Baca Allah Akbar tertawa saja. Sebagaimana makanan tidak terasa lezat apabila disantap oleh orang yang sakit, begitu juga zikir tidak terasa lezat ketika dibaca oleh orang yang hatinya terdapat penyakit hati. Makanan tuh nyaman. Napa makanan nang pengen ketujuh napa? Napa? Bubur, bah iya aja bang sudah. Oh bujur aja sesuai aja, ada bapak. Sesuai aja. Bubur ayam. Tuh bubur. Nang lain pangjangannya. Napa nang pengen ketujuh? Kenapa? Dasa bubur, dasa mati di bubur juga. Pokoknya bubur yang paling singkat tujuh. Bubur tuh kada terasa lezat ketika haji kapsul nih garing. Zikir tidak akan pernah terasa nyaman dan lezat ketika hati kita yang kotor.
Solawat tidak akan pernah menjadi indah, padahal yang kita puji adalah manusia terindah. Tapi kenapa kita tidak merasakan keindahan dan kelezatan tersebut? Hati kita yang kotor, sakit hati kita. Sebagaimana makanan yang lezat tidak akan pernah dirasakan kelezatannya bagi orang yang sakit. Itu logika aja tuh. Sate ketujuh lah. Sate bubur, asal dari buburnya aja sate bubur. Ini yang orang sudah cinta tuh, kok kan apa aja kambing jurang, adanya asal bubur kata juai, nah bubur kambing, nyesanya pokok asal bubur aja, asal ada Nabi Muhammad, ya kemana aja, jangan kata juai aja jadinya, bubur, sian, nah hadir hati kita, jadi hadir hati itu, nah makanya dahulu lah ingat bana bermaulidan desa kumpul tuh pasti tiap orang tuh pasti membawa buku maulid deh. Ingat benar ulun buku maulid itu masih ada mulai nang tahun baru itu ada masih. Nah jadi mengguru tuh membaca tuh memperhatikan rami nyak ada handphone baru wayah ini dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa sibuk lawan handphone aja. Dulu dong perhatikan syair apa aja membawa di muka langsung mencari di daftar halaman tuh memperhatikan benar dulu lagi halus dulu ini musala kalau lah apa musala situ di luar kalau di luar sebelah sini cak duduk nah ya halus tuh benar kenapa sebelah situ para kumpul uduan lawan WC bahari rame dulu luar biasa. Jam berapa dah? Sian bonikam belum baca kena malam Ahad dudi. Malam Sabtu maksudnya itu. Mengucapkan la ilaha illallah. Cara yang paling baik bagi orang yang mengucapkan zikir membaca Al-Qur'an ialah cara yang lebih tepat dan lebih berkesan bagi hatinya. Sampai situ gen dulu. Mudahan hati kita hadir sembahyang atau hadir hati juga. Zikir aja kita hanya belajar zikir aja kayak ini sudah menurang fana lawan peguruan tuh ya nang apa jar di dalam zikir nasyid tuh fala ubali ya bayu turin fala ubali sebelumnya apa asir bi ilahayhim wada'ni sir bi ilahayhim wada'ni bawa aku ke tempat mereka dan tinggalkan aku sudah. Asal berada di tempat mereka tinggalkan aku bi ayyi turin wala ubali bagaimanapun aku kada peduli yang penting bersama mereka. Halo rame asal ada bubur aja nyaman sudah katupat kandangan kada main bakso tabarikit nah lebih baik bubur apa aja bubur bayam tuh orang mulah bubur tuh bejajak tuh ada mungkin ada bergaya bujur kan guru nah paham ada apa tuh hendak memberi orang di pinggir jalan minta jangan betimbai udah boleh betimbai aduh orang berpintaan pinggir jalan tuh memberi jangan betimbai kada boleh berbahaya paham lah paham juga nenek memberi orang tuh jangan betimbai tersilahu betimbai lah nah iya paham tuh sudah dan bahagia dunia akhirat itu hadratin Nabi Al-Fatihah
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terelak beratan qabbalallahu minkum.